Pernahkah kamu perhatikan ada orang yang pendiam di lingkunganmu? Dia yang tampaknya selalu di pinggir, tidak banyak bicara, tapi entah kenapa, semua keputusan penting seakan-akan diambil dengan persetujuan diam-diam darinya. Mereka tidak pernah mengangkat suara, tidak pernah bilang, kita harus melakukan ini. Tapi jika mereka tidak setuju, seluruh proyek bisa macet, seluruh rencana liburan bisa batal, seolah-olah ada veto tak terlihat di tangan mereka. Kamu merasa ada yang salah, tapi tidak bisa menunjuk hidung. Kamu mencoba membicarakannya, tapi teman-temanmu bilang, dia kan orangnya begitu, tidak enakan. Tapi di dalam hati, kamu tahu ini lebih dari sekadar tidak enakan. Ini adalah permainan kekuasaan yang sangat halus. Selamat datang di dunia arsitek diam-diam atau kita sebut saja pemimpin bayangan. Mereka adalah para outsider yang ironisnya justru menjadi pusat gravitasi sebuah grup. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita bongkar psikologinya. Pertama, kekuasaan tanpa tanggung jawab. Ini adalah kartu truf mereka. Seorang pemimpin formal harus bertanggung jawab atas kegagalan. Jika manajer membuat keputusan buruk, dia yang akan dievaluasi. Tapi pemimpin bayangan mereka tidak pernah membuat keputusan, mereka hanya memberi masukan, mengutarakan kekhawatiran atau bertanya. Contoh di kantor, tim sedang semangat dengan ide baru. Si pemimpin bayangan diam saja lalu di akhir rapat nyeletuk, menarik, tapi apa kita sudah pikirkan dampaknya ke tim X? Boom, satu kalimat itu cukup untuk menanam benih keraguan. Tiba-tiba semua orang jadi ragu, proyek melambat. Jika proyek itu gagal, siapa yang salah? Tentu saja tim yang gegabah, bukan dia yang hanya bertanya. Mereka melempar granat keraguan, lalu berjalan pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka memengaruhi hasil tanpa harus menanggung risikonya. Ini adalah puncak efisiensi manipulasi. Kedua, monopoli informasi. Posisi sebagai outsider memberi mereka keuntungan unik. Mereka tidak dianggap sebagai ancaman. Karena itu, semua orang merasa nyaman curhat kepada mereka. Si A mengeluh tentang si B, si C curhat masalah pribadinya. Si D minta pendapat soal kerjaan, si pemimpin bayangan menjadi pendengar yang baik. Mereka mengumpulkan semua informasi, semua rahasia, semua keluhan. Hasilnya, mereka satu-satunya orang di grup yang punya gambaran utuh. Mereka tahu siapa yang sedang bertengkar, siapa yang butuh bantuan, siapa yang punya ambisi. Mereka memegang semua kartu. Ketika ada konflik, siapa yang dicari? Mereka, karena mereka dianggap netral, padahal mereka tidak netral. Mereka menggunakan informasi yang mereka miliki untuk mengarahkan konflik ke hasil yang mereka inginkan sambil tetap terlihat sebagai pahlawan pendamai. Ketiga, penggunaan pasif-agresif sebagai senjata. Pemimpin bayangan jarang sekali marah atau konfrontasi secara langsung. Itu terlalu berisiko dan bisa merusak citra tenang mereka. Senjata mereka jauh lebih halus, misalnya keheningan yang canggung. Kamu mengusulkan sesuatu dan alih-alih menolak, mereka hanya diam. Keheningan itu membuat semua orang tidak nyaman dan akhirnya ada yang berkata, "Oke, mungkin kita cari ide lain saja." Atau komentar berbisa yang dibungkus pujian. "Wow, idemu berani banget ya. Aku sih nggak akan sepede itu." Kalimat ini terdengar seperti pujian, tapi sebenarnya adalah serangan telak terhadap kepercayaan dirimu. Atau dengan sengaja lupa melakukan tugas penting yang kemudian menyabotase rencana grup. Saat ditanya, jawabannya selalu, "Oh, maaf banget, kepalaku lagi pusing banget akhir-akhir ini." Mereka memainkan peran korban. Perilaku pasif-agresif ini sangat efektif karena sulit dilawan. Jika kamu marah, kamu yang akan terlihat tidak stabil dan berlebihan. Mereka berhasil memancing emosimu sambil menjaga tangan mereka tetap bersih. Keempat, strategi kerentanan. Ini adalah teknik tingkat tinggi. Pemimpin bayangan seringkali menampilkan diri mereka sebagai orang yang ragu-ragu, tidak percaya diri, atau bahkan sedikit rapuh. Mereka akan berkata, "Aku nggak tahu ya, aku nggak sepintar kalian. Menurutmu gimana?" Ini bukan pertanyaan tulus. Ini adalah cara untuk memancing orang lain agar meyakinkan mereka yang secara tidak sadar menempatkan mereka di posisi yang harus dilindungi dan dibujuk. Ketika grup akhirnya mengikuti keinginan si pemimpin bayangan, itu tidak terasa seperti kekalahan, tapi seperti kemenangan karena berhasil membantu teman yang sedang ragu. Padahal sejak awal, keraguan itu adalah sebuah strategi. Mereka mengubah dinamika kekuasaan menjadi dinamika pengasuhan. Dan dalam skenario itu mereka selalu menang tanpa pernah terlihat bertarung. Jadi, mengapa kita semua jatuh ke dalam perangkap ini? Jawabannya ada di psikologi grup itu sendiri. Grup secara alami mencari jalan dengan hambatan terkecil, path of least resistance. Menghadapi penolakan pasif-agresif atau keheningan yang canggung, itu melelahkan secara emosional. Lebih mudah untuk menyerah dan bilang,
Oke, terserah kamu deh. Daripada memulai perdebatan yang rumit dan menguras energi. Pemimpin bayangan adalah master dalam membuat penolakan mereka terasa seperti rintangan yang sangat besar dan melelahkan untuk diatasi, padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Lalu, bagaimana cara keluar dari jaring laba-laba ini? Ini bukan tentang menyerang orangnya, tapi tentang mengubah dinamika grup. Langkah pertama, jadikan yang implisit menjadi eksplisit. Senjata utama mereka adalah ambiguitas, lawanlah dengan kejelasan. Saat mereka berkata, aku nggak yakin deh soal ini, jangan biarkan kalimat itu menggantung. Tanyakan langsung, apa spesifiknya yang membuatmu tidak yakin? Apa ada data yang kami lewatkan? Apa alternatif solusi yang kamu usulkan? Ini memaksa mereka untuk keluar dari zona nyaman pasif-agresif dan mengambil posisi yang jelas. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik keraguan. Mereka harus memberikan argumen yang konkret yang bisa didiskusikan secara rasional oleh seluruh grup. Langkah kedua, demokratisasi informasi. Hancurkan monopoli mereka sebagai pusat informasi. Ciptakan saluran komunikasi yang terbuka untuk semua orang. Gunakan grup chat untuk keputusan penting, bukan percakapan satu lawan satu. Buat notulensi rapat yang bisa diakses semua orang. Saat ada masalah antara dua orang, dorong mereka untuk bicara langsung, bukan melalui perantara yang netral. Ketika informasi tersebar merata, kekuasaan pemimpin bayangan akan berkurang drastis. Mereka tidak bisa lagi menjadi satu-satunya yang tahu segalanya. Langkah ketiga, berikan tanggung jawab langsung. Ini mungkin terdengar kontraintuitif, tapi ini sangat efektif. Ingat, kekuatan mereka berasal dari ketiadaan tanggung jawab. Jadi berikan mereka satu. Saat mereka mengkritik sebuah rencana, katakan, itu poin yang bagus. Bagaimana kalau kamu pimpin tim kecil untuk riset alternatifnya dan presentasi minggu depan? Tiba-tiba mereka tidak bisa lagi hanya menjadi kritikus dari pinggir lapangan. Mereka harus masuk ke lapangan dan bermain. Seringkali mereka akan menolak tanggung jawab ini yang dengan sendirinya akan menunjukkan kepada grup bahwa kritik mereka tidak konstruktif. Langkah keempat, validasi perasaanmu sendiri. Seringkali korban manipulasi halus merasa gila. Apa aku cuma berlebihan? Apa aku terlalu sensitif? Percayalah pada intuisimu. Jika sebuah interaksi membuatmu merasa kecil, bingung, atau terkuras energinya tanpa alasan yang jelas, kemungkinan besar ada sesuatu yang tidak beres. Manipulasi tidak harus terang-terangan untuk menjadi nyata. Pada akhirnya, memahami psikologi pemimpin bayangan bukan untuk memberi label pada orang lain, tapi untuk memahami sebuah dinamika. Dinamika ini bisa muncul di mana saja, di kantor, di pertemanan, bahkan di keluarga. Perilaku ini seringkali tidak lahir dari niat jahat, tapi dari rasa takut. Takut akan penolakan, takut akan kegagalan, takut akan konfrontasi langsung. Posisi sebagai outsider yang mengontrol adalah benteng pertahanan yang sangat aman. Tugas kita bukanlah untuk meruntuhkan benteng mereka, tapi untuk membangun jembatan. Jembatan yang didasari oleh komunikasi yang jujur, tanggung jawab yang dibagi rata, dan keberanian untuk menjadi rentan secara sehat. Karena grup yang paling kuat bukanlah grup yang dipimpin oleh satu orang jenius, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, tapi grup di mana setiap orang merasa cukup aman untuk menjadi pemimpin bagi diri mereka sendiri.